Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du. Yang ulun hormati kanda kami Sahibul Bait beserta ibu yang pada hari ini diminta sebagai narasumber sekaligus sebagai Sahibul Bait. Tuan rumah, kami ucapkan banyak-banyak dan terima kasih atas waktu yang diberikan dalam rangka acara sosialisasi wawasan kebangsaan terkait dengan masalah pemahaman pengertian apa itu Pancasila dan apa itu wawasan dan apa itu kebangsaan, yang sebenarnya kita mungkin sudah berapa kali di lingkungan belum pikir daripada ulun bawa jauh-jauh dan di lingkungan ulun. Dan terima kasih kepada dia, abah, mama, kakak dan adik-adik ulun yang berkenan berhadir pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kepada pembawa acara seyogianya ini kami tunjuk Mama Putri menunjuk adalah Haji Imai, tapi kepegatan lawan Mama Putri belum datang, paksa datang pembawa acaranya. Ya dimaklumi, yang penting acara kita bisa jalan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang ulun hormati, bulan ini Januari 2003, selamat datang tahun 2023. Oleh karena itu pemahaman Pancasila lah yang bisa menangkis itu semua, karena pengertian ini wawasan, ini adalah cara pandang kita, cara pandang kita sendiri mempertahankan negara NKRI, negara Indonesia. Tapi cara pandang orang-orang luar negeri, cara pandang ingin menguasai negara Republik Indonesia. Cara pandangnya, karena kenapa? Kesuburan Indonesia dibandingkan dengan negara lain jauh lebih besar. Hutan kita banyak, tanahnya subur, kan itu ada lagunya Ebit Giade. Tongkat dan batu jadi tanaman. Orang berjalan bertongkat, di tengah jalan dibuang tongkatnya tuh, hidup. Kenapa maka hidup? Itulah karena kesuburannya tanah Indonesia. Batu dilempar seolah-olah hidup. Itu nyanyian Ebit Giade, orangnya masih hidup. Ulun ingat lagunya itu dulu, tapi ini kita ingat lagi. Nah jadi disinilah bangsa Indonesia banyak dilirik oleh orang negara-negara luar. Dulu negara superpower seperti Uni Soviet, Amerika, Cina menjadi rebutan. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa negara kita ini direbutkan oleh orang? Kita sendiri pun ingin mengelola negara kita, jangan diganggu, dan kami pun tidak akan mengganggu negara Anda. Tapi sekarang khususnya Cina, Tiongkok, Hong Kong, nang mata sempit, itu sekarang yang selalu masuk dalam rangka persiapan pemilu presiden yang akan datang. Bayangkan, ulun kemarin di bandara di Jakarta duduk, biar ulun ini datang mana orang banyaknya nih, sekalinya ulun lihati aro bubuan Cina. Jadi masuk terus nih Cina nih. Cina diusahakan sebelum pilpres, sebelum pemilihan presiden, kalau bisa 200 juta Cina nih masuk. Mungkin ini kontrak pemerintah kita dengan Indonesia yang hutang sudah 7.000 miliar, 7.000 miliar lebih hutang Indonesia. Jadi kita ini penduduk Indonesia hampir 300 juta, yang di dalam kandungan pun kalau dihitung hutang puluhan juta hutangnya.
satu jiwa kita bangsa Indonesia oleh pemerintah kita sekarang. Bayangkan. Sehingga tujuannya nanti pilpres yang akan datang supaya ini menang. Kalau menang kalah kita, riwayat Indonesia selesai. Bayangkan, ini ulun sampaikan dua pian, padahal pian mungkin paham aja juga karena sering membuka apa namanya di HP gitu nah. Apakah di WhatsApp, di Google, di apa gitu. Banyak tuh Pak para tokoh-tokoh, pakar-pakar kita yang menyampaikan itu. Cina selalu masuk, Cina selalu masuk. Apalagi kalau di Sulawesi, ada harapan sudah. Polisi Cina di sana ada, tentara Cina ada, tentara kita ditentangnya. Malah tentara kita salah-salah jadi buruh dapatnya, diperintahnya gitu. Itu cara pandang mereka ingin menguasai bangsa Indonesia. Negara-negara lain, negara-negara Islam yang lain itu banyak kan sudah dikuasai oleh Cina. Masjid-masjidnya dijadikan gereja, masjid dijadikan gereja sehingga sembahyang di jalanan, sembahyang Jumat di jalanan. Dapatnya tentara Cina, ditembakinya orang sembahyang. Jadi Islam dianggap musuh besar bagi paham Partai Komunis Indonesia. Oleh karena itu wawasan kebangsaan perlu kita punya pandangan bahwa dalam saat kita memilih presiden nanti, tolong pian jangan beranggapan mun aku aja kada memilih kada apa juga, satu suara aja kada apa, jangan. Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, di mana-mana kejahatan itu selalu ada. Di mana-mana kejahatan selalu ada. Lalu pertanyaannya, kenapa maka kejahatan itu ada di mana-mana? Apakah orang baik kedada? Banyak orang baik. Cuman pertanyaannya, kata beliau, orang baik ini banyak berdiam. Orang mencucuknya kada mencucuk, orang baik kada mencucuk, akhirnya orang kada baik nang mencucuk, lalu orang kada baik yang menang. Bila sudah menang, inya di DPR menang, di pemilihan bupati menang, pemilihan gubernur menang, pemilihan DPR RI dan presidennya menang. Apapun keputusan, baik itu undang-undang ataupun itu peraturan daerah yang disebut perda yang dibuat oleh DPR kabupaten dan provinsi dan DPR RI yang disebut undang-undang, itu inya nang tukang atur. Dulu kan Pancasilanya hendak dihilangkan sudah. Pendidikan di SD adalah Pak Pancasila, kada ada. Sekarang pendidikan agama kada ada. Di label-label penjualan di toko-toko halal tuh kada ada. Babi kah? Boleh juga sudah dijual. Wah ini kita aja lagi nambah pikir. Karena kenapa? Label halal tuh dengan undang-undang yang diterbitkan yang namanya undang-undang celaka, disingkat oleh celaka dibuatnya, itu di dalam halal kedada. Pendidikan Islam di sekolahan agama kedada. Pesantren yang namanya sanawiyah hilang. Apalagi kalau sekarang presiden kita ini orang yang mata sempit, selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini terang-terangan karena ini memang disuruh. Yang menyuruh apakah provinsi gubernur aja tidak, sampai ke Jakarta. Tapi yang menyuruh ini orang yang pro PKI kan menyuruh namanya ini. Kada menyuruh, yang menyuruh ini orang yang pro PKI bahwa Pancasila itu sampaikan lawan masyarakat, tuhakah, anumkah, kekanakan supaya nya paham apa arti PKI. PKI itu orang yang kada ada Tuhannya, membunuh, ini kada berdosa, kada dosa namanya, sebab dosa pahala itu kada ada urusan lain, pahamnya paham lain. Kalau kita Islam ada yang disebut dengan haram, ada sunnah, ada mubah, gitu, ada subhat, ini ada.
Ini ulun sampaikan di UPN, minta maaf belum menyampaikan ini. Kok Pak Burhan kejamnya Pak menyampaikan itu? Ya memang menyampaikan seperti itu supaya kita ini ada paham sedikit barang. Pancasila itu memang sudah disusun oleh para tokoh-tokoh kita, para ulama-ulama kita dulu, para tokoh-tokoh kita, para ulama kiai-kiai kita. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tokohnya NU, kemudian tokohnya Muhammadiyah Kiai Haji Muhammad Dahlan itu menetapkan Pancasila itu. Sekarang dianggap salah, hendak dirubah. Sejarah-sejarah kita dulu, siapa itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, orang tahu itu tokohnya NU, dibuat di buku sejarah. Tokohnya Muhammadiyah Kiai Haji Muhammad Dahlan, semua orang tahu. Orang nang sekolah dahulu, kalau ayahnya ulun tidak tahu sejarah itu. Tokoh ulama kita siapa? Hilang di buku sejarah. Sekarang Kiai Haji pendiri NU hilang, pendiri Muhammadiyah hilang, yang timbul Aidit itu pian tahulah, itulah tokohnya PKI yang membunuh 10 jenderal tahun 65. Itu yang timbul sejarah sekarang sebagai pahlawan nasional kita dihilangkan. Di zaman sekarang Indonesia, memang Nabi pernah berkata bahwa suatu saat bangsa Islam ini banyak, tetapi apa-apa seperti buih di lautan. Banyak buih di lautan, setumat kita berdiri hilang, mana buihnya? Harus jadi banyak. Banyak tokoh Islam karena selalu diancam, pinapokal, ditangkap, keluar masuk masih aja kayak itu, disuntik mati, habis kita. Jadi makanya ini disuruh sekali sebulan disuruh wasbang ini. Nah, Pancasila itu pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apapun yang kita kerjakan jangan lepas pada agama, pada Tuhan. Lalu di bawahnya itu sudah disusun oleh para tokoh kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kayak apa orang bisa adil, kayak apa orang bisa beradab kalau ada Tuhan. Yang ketiga, persatuan Indonesia sangat penting. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau Islam itu sangat menganjurkan persatuan dan kesatuan. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Itu pun bagaimana kita perwakilan kita sekarang yang ada ya di DPR. Kalau di DPR RI yang mau ulang undang-undang, kalau di provinsi kabupaten yang mau ulang perda, peraturan daerah. Sekarang di dalam rapat pengetukan undang-undang di Jakarta, kalau rapat nih hendak disahkan undang-undang itu, kalau banyak yang kada setuju Pancasila itu dirubah, otomatis kada jadi Pancasila itu dirubah. Yang disebut dengan Trisila, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Mama lah, 3 Tuhannya. Ketuhanan yang Maha Esa mau diganti, dan itu pun ketuhanan yang Maha Esa mau diandak ke urutan yang kelima. Bayangkan. Tapi alhamdulillah tokoh-tokoh kita di Jakarta demo selalu berlanjut, akhirnya kada jadi dirubah. Ulun kada usah menyambat siapa yang merubah Bapak, ulun kira pian tahu aja. Jelas para tokoh-tokoh partai. Ulun kada usah menyambat pian tahu aja nang merubah nih, nang merubah gitu. Nang menghilangkan Pancasila, nang menghilangkan agama. Bayangkan Menteri Agama aja pada ajan nih, kalau yang nggak bisa ada usah ajan apa aja nih, kayak suara apa kuyuk aja gitulah, suara seperti kuyuk, jakanya suara seperti kambing bang masih manding.
atau suara kayak sapi bising telinga mendengar masih manding, ini kada ajan dibandingkan dengan suara kuyuk. Kuyuk itu bahasa Inggrisnya dog, asu, jar Jawa Bugis asu juga. Gitu. Nah, Islam itu haram. Kenapa dibandingkan dengan itu? Jangannya pada sama dengan suara babi, sama sekali. Kita rasa kaget belawak mendengar itu. Kalau suatu saat itu terjadi perang, pian jangan mundur selangkah. Pokoknya tetap maju, beginian maju, karena matinya mati syahid. Yang namanya orang mati syahid, kada dimandikan lagi, kada disembayangi lagi, langsung dikubur dengan baju-bajunya dan dijamin oleh Allah Ta'ala masuk surga. Kapan lagi kita ini bisa masuk surga? Kapan? Kalau kita beribadah, belum tentu kita masuk Islam. Itu tergantung adalah berkahnya, rahmatnya Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala dan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi orang yang mati syahid sudah dijamin baik di Al-Quran maupun di hadis itu menyatakan dijamin masuk surga. Makanya kalau ada serangan lawan duluan pian, orang mata sempit. Sekalipun orang kita tapi mereka PKI, jangan mundur. Habis kisah mati syahid, esoknya mati juga. Mati sekarang alhamdulillah syahid, nah akan datang kita belum tentu syahid. Mesti ya matinya lain gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ibu Ulun, Mama Ulun terima kasih atas kehadiran pian. Secara ringkas yang dapat Ulun sampaikan bahwa negara kita terancam. Sekali lagi, negara kita terancam. Oleh karena itu, siapa yang bisa menjaga negara kita, jangan menganggap di Jakarta aja, kita sini tidak usah. Kata Bapak juga, jangan Pak, sekecil apapun. Itulah kata-kata yang ulun sampaikan tadi, Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang di mana-mana tuh banyak jahat, namun banyak juga yang baik. Pertanyaannya, kenapa orang tuh selalu banyak jahat? Karena orang baik diam. Arti diam itu tadi mungkin kada bisa memberi nasihat, keduanya sudah memberi pandangan, keduanya lagi membujuk supaya baik, keduanya lagi umpat memilih, kada umpat. Gulput jar orang dah, arti gulput kada hendak memilih, kada apa-apa itu aja suara itu. Jangan Pak, satu suara itu sangat berarti. Kawan ulun di DPR provinsi ada tuh dari Amuntai, anggota DPR sekarang, kemenangannya cuma selisih satu suara dengan kekalahannya hanya penjual bakso. Penjual bakso menang satu suara, anggota DPR dahulu kalah Daudnya. Sangat berharga satu suara 5 tahun. Begitu juga pimpinan pondok pesantren yang ada di pendiri, anak pendiri pimpinan pondok pesantren di Pasuruan. Itu juga berkata bahwa suatu saat Islam ini dijajah oleh orang kafir. Kata beliau tuh, cuman kita tidak tahu kapan waktunya. Karena kenapa? Islam bukan sedikit, banyak, tetapi tidak peduli dengan politik yang namanya memberikan suara. Kita mau peduli yang namanya pemilu. Biar rasa temen aku serongan aja orang bapak juga. Baik aku di rumah, aku mengantuk. Memasak akan laki, umpama agar nang laki mencariakan duit nang bini daripada menunggu mencucuk nang itu. Pada daju aku, tolong jangan 5 tahun Bapak, bukan sebulan 2 bulan, 5 tahun akibatnya. Kalau pian nawaitunya karena Allah ingin baik, bangsa kita betul-betul dipimpin oleh orang-orang baik, waktu mencucuk bismillahi tawakkaltu 'alallah pian dapat pahala. Tetapi kenyataannya kena kada jua nawaitu pian sudah sampai innamal a'malu binniyat. Amal pian insyaallah diterima sekalipun belum tercapai apa yang pian kehendaki daripada tidak ikut memilih. Oleh karena itu, Mama Ulun, kakak dan orang tua Ulun, adik-adik Ulun yang akan datang, jangan sampai golput, tolong turun memilih. Bapak Ibu hadirin sekalian,
Mungkin ulun ringkas ini yang ulun sampaikan, dan ulun mintakan kepada kanda kami juga untuk menyampaikan ringkas. Terus sudah dipoto ada karena foto itu yang penting. Nah jadi tolong pian simak apa yang disampaikan oleh kanda kita Kanda Haji Salahuddin terkait dengan masalah ideologi Pancasila ini. Beliau sebagai mantan Polri dan di DPR provinsi sudah tahu banget dengan ngaran beliau karena sering memberikan sebagai narasumber di dalam rapat paripurna kita sambat. Bapak Ibu hadirin sekalian, ulun demikian sekilas yang dapat ulun sampaikan. Kita ringkas saja kada lawas umat beja. Yang penting sambil menunggu absensi, tolong pian jangan kada absen. Yang belum absen tolong kena pian menakuni seorang, ulun belum absen.